9 Agustus 2020. Nah, sebelum kita memulai, kita persiapkan buku ND dan Alkitabnya. Adik-adik sekolah minggu udah mendengarkan lonceng gereja tadi? Saatnya kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat pujian dari buku ND anak sekolah minggu nomor 1 Marta Tahuak Manuki. Bernyanyi, mari masuk. Hingga sampai pada pagi yang indah ini. Tuhan, pada pagi hari yang indah ini, kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, sehingga ibadah ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Dan begitu juga ya Bapa, siapkanlah hati dan pikiran kami agar kami dapat beribadah dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak menerima berkat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, masih semangat? Sebelum kita memuji nama Tuhan lagi, kakak ingin bertanya kabar adik-adik yang ada di rumah. Anak sekolah minggu apa kabarnya? Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Kayaknya ada yang belum siap nih, kakak ulang lagi ya. Anak sekolah minggu apa kabarnya? Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Baiklah, kita akan memuji Tuhan. Kita siapkan buku ND-nya. Kita angkat pujian dari buku ND anak sekolah minggu Loas Ratu Audak Danak nomor 121 dan Met Awal nomor 117. Beta rohamu suderi
dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidur? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikianlah firman Tuhan. Tusudehamu akang ginami, betama tasomba debata. Ibadah online seperti biasa di channel YouTube ini. Yang kedua, tugas orang kecil dapat dilihat di sini. Tugas orang sedang dan orang besar dapat dilihat di sini. Shalom, selamat hari Minggu. Adik-adik sekolah minggu pasti selalu bersuka cita kan? Oleh sebab itu, kita harus memberitakan kabar sukacita untuk semua orang. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 729 dengan judul Lau Mahamu. Berikan
sorga, kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami yang sangat melimpah dan kami rasakan hingga pada saat ini. Sementara kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami isi dari firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Dan juga selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat dan semoga kita selalu sehat walaupun kita masih harus dipisahkan oleh jarak yang jauh. Dan ingat, adik-adik sekolah minggu, jangan sampai keceriaannya luntur oleh situasi yang seperti ini. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik di rumah silakan membuka Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu yang diambil dari Yohanes pasal 8 ayat 12. Kita sama-sama membaca Yohanes 8 ayat 12. Abang akan bacakan dari sini, adik-adik sekalian ikuti dari rumah ya. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikianlah firman Tuhan. Untuk memulai firman Tuhan kali ini, ada satu pertanyaan yang akan abang ajukan ke adik-adik sekalian yang ada di rumah. Siapa di rumahnya yang saat ini tidak mempunyai lampu? Adakah adik-adik sekalian di rumahnya yang tidak punya lampu? Dan abang yakin pasti semua rumahnya ada lampunya, ya kan? Jangankan sekarang, sejak didirikan pada waktu pertama kali pun sudah didesain untuk mempunyai lampu. Dan ternyata semua rumah pun harus mempunyai lampu. Bukan rumah adik-adik sekalian aja, rumah abang juga, rumah kakak-kakak sekolah minggu juga punya lampu. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, untuk apalah lampu ini? Kira-kira? Sebenarnya nggak usah kira-kira lagi ya. Ya pasti ya untuk menerangi rumah lah. Apalagi waktu malam. Kalaupun siang mungkin ya nggak terlalu dipakai lampu karena sudah ada matahari yang sangat terang. Kalaupun dipakai mungkin di kamar atau di kamar mandi atau di tempat-tempat yang gelap. Tapi yang paling utama lampu ini dipakai di malam hari karena memang gelap. Nah, untuk itu penting sekali lah berarti lampu ini, ya kan? Pertanyaan berikutnya, kalau di rumah kira-kira malam-malam ini jam-jam 7 atau jam 8 atau jam 9 tiba-tiba mati lampu, apa respon kita adik-adik sekolah minggu? Pasti ada yang teriak, tiba-tiba kok mati lampu? Pasti ada yang ketakutan, ada yang cari bapak, ada yang cari mama. Nah, itulah ketakutan kita terhadap kegelapan pada saat malam hari. Dan itu juga yang menunjukkan begitu penting lampu ini. Sesaat lampu itu mati, pasti kita akan bergegas mencari sumber terang, mencari penerangan. Entah itu sumbernya dari HP yang paling dekat, layarnya kan mungkin bercahaya gitu kan, atau dari senter HP-nya atau senter yang besar. Mungkin bapak atau mama langsung bergegas cari lilin yang sedikit awet. Nah, itulah yang menandakan bahwa kita sangat memerlukan terang, sangat memerlukan sumber terang. Entah itu dari manapun, dari matahari, dari bulan dan bintang waktu malam, dari cahaya motor, cahaya mobil, dari senter, dari lilin, entah dari manapun itu kita sangat memerlukan terang. Kita akan kembali membaca supaya kita dikuatkan lagi untuk memahami firman ini. Yohanes 8 ayat 12 tadi mengatakan bahwa Yesus adalah terang, terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, kata Yesus, ia akan berjalan dalam kegelapan. Lah,
pertanyaannya kok masih ada orang yang berjalan dalam kegelapan? Lucu kan? Padahal di dunia ini semua udah punya terang masing-masing. Di rumahnya udah pasti punya lampu, di jalan ada lampu jalan, ada lampu motor kalau malam hari. Tapi kok kenapa ya masih ada orang yang berjalan dalam kegelapan, kata Yesus di sini. Sekilas coba kita ingat dulu khotbah atau firman Tuhan minggu lalu. Ada yang masih ingat cerita apa yang abang sampaikan minggu lalu? Ada yang ingat? Iya, tentang Naruto dan Sasuke. Kembali abang akan bahas itu, walaupun cuma sedikit. Diceritakan kemarin itu Sasuke itu adalah tokoh yang berjalan di dalam kegelapan. Loh, kok Sasuke berjalan dalam kegelapan? Padahal dia sama loh kayak kita. Di desanya lampunya terang, matahari ada kok, bulan ada, bintang ada. Tapi kenapa dia dibilang berjalan dalam kegelapan? Apa latar belakangnya yang abang sampaikan kemarin? Dia punya rasa balas dendam dalam dirinya. Dan itulah yang meliputi hatinya, dan itulah yang menggambarkan kegelapan di dalam dirinya. Dan inilah maksud dari firman Tuhan. Kegelapan yang dimaksud adalah bukan kegelapan yang ada di luar, bukan dari lampu-lampu, bukan dari cahaya yang mati oleh sumber dari motor, atau karena matahari tertutup gerhana, bukan. Tetapi dalam diri kita masing-masing. Hati dan tindakan kita akan melambangkan kita itu berjalan dalam terang atau dalam gelap. Nah, sekali lagi akan abang ingatkan topik minggu kita yang minggu lalu itu sama dengan minggu sekarang, yaitu tentang terang. Tapi abang mau tanya, masih ingat nggak apa teks khotbah minggu lalu? Gimana kawan-kawan? Adik-adik sekolah minggu masih ingat? Atau hanya sekedar lewat gitu aja lah ya? Enggak, tapi pasti abang yakin adik-adik masih ingat. Ya, minggu lalu kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Efesus. Efesus pasal berapa? Pasal 5 ayat 8 dan 9. Nah, di sini akan diterangkan siapa sih orang yang berjalan dalam kegelapan dan siapa orang yang berjalan dalam terang. Dikatakan di ayat 9, Efesus 5 ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Inilah orang-orang yang berjalan dalam kebenaran, yaitu hati dan tindakannya selalu memunculkan tindakan-tindakan baik, tindakan-tindakan benar, tindakan yang adil. Dan sebaliknya orang-orang yang berjalan dalam kegelapan adalah orang yang tidak melakukan itu, yang melakukan kejahatan, kenakalan, pencurian, ketidakadilan, dan hal-hal jahat yang lainnya. Itulah orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan. Nah, untuk itu sekarang kita udah tahu yang mana sih orang yang berjalan dalam gelap dan mana orang yang berjalan di dalam terang. Dan untuk itu kita diingatkan bahwa kita harus berjalan di dalam terang pastinya kan. Tidak ada yang memerintahkan kita untuk berjalan di dalam kegelapan. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana supaya kita selalu berjalan di dalam terang? Supaya kita tidak berjalan dalam kegelapan. Bagaimana caranya? Ayo, ada yang tahu bagaimana caranya? Ini di nats khotbah kita hari ini, yaitu Yohanes 8 ayat 12 tadi. Barang siapa mengikuti aku, kata Yesus. Barang siapa mengikut Yesus, dia akan mendapatkan terang dan tidak berjalan dalam kegelapan. Just only one, kata orang-orang bule sana katanya. Kalau kata kita, Holland sada hidup. Holland mengikut Yesus. Dengan mengikut Yesus, maka kita akan berjalan dalam terang, tidak di dalam kegelapan. Lalu, pertanyaan berikutnya, bagaimana? Atau langkah apa yang harus kita lakukan dalam mengikuti Yesus? Gampang. Adik-adik di rumah pasti udah tahu kan 10 hukum Taurat. Itu salah satu pedomannya. Lalu yang lainnya, ya dengan mengikuti semua kegiatan atau aktivitas Yesus yang pernah dilakukan di bumi ini. Yesus menyelamatkan. Yesus mengasihi orang-orang miskin.
Yesus selalu mengajarkan yang benar. Itu adalah tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa kita berjalan di dalam terang. Nah, untuk itu adik-adik sekalian, Abang mau mengajak adik-adik sekalian untuk berkomitmen. Kita harus tanamkan dalam diri kita, kita katakan dalam diri kita bahwa aku mau mengikut Yesus. Kita sama-sama mengucapkannya ya. Aku mau mengikuti Yesus. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa aku harus mengikuti Yesus? Salah satunya supaya kita berjalan di dalam terang. Supaya hati dan tindakan kita itu menyimbolkan kelakuan-kelakuan baik. Dengan begitu kita dapat mencerminkan bahwa kita sedang mengikuti Yesus. Untuk itu adik-adik sekalian, selalulah jadi anak-anak terang dan selalulah mengikuti Yesus, ajaran Yesus, maka kita akan mendapatkan terang yang sesungguhnya, yang melambangkan hati dan tindakan kita untuk selalu melakukan yang baik, untuk selalu melakukan yang benar, dan semua hal-hal baik lainnya. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Semoga adik-adik sekalian menjadi anak-anak yang terang dan dapat selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih firman-Mu yang menyapa kami. Kami tanamkan dalam diri kami dan kami mau berkomitmen. Kami mau mengikuti Engkau Yesus dalam kehidupan kami, agar kami memperoleh terang hidup dan kami tidak akan berjalan dalam kegelapan, sehingga kami akan selalu mencerminkan kelakuan baik, melakukan hal-hal yang benar, yang adil bagi sesama kami, terlebih di hadapan-Mu itu. Kami akan tanamkan itu Tuhan dalam hati kami, bahwa kami akan selalu mengikuti Engkau. Terima kasih atas firman yang Engkau sapa pada kami di pagi hari ini. Ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu, layak disebut sebagai anak. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alani akan giku tabotodo Tuhan Yesus saya tong do mangalehon akan adenggan tuin. Alani ikut do anggiku mangalehon nauli dia dopan di mata. Taendehon mabu kuende nomor 70 sada di sonar. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang